sebuah sekte rahasia di ujung Netherrealm yang mengidolakan sosok jahat Elder God Shinnok dan bertekad membebaskannya dari penjara abadi. Sekte inilah Brotherhood of Shadow, yang meyakini kebebasan Shinnok sebagai perkara takdir suci mereka. Para pengikutnya mereka bersedia melakukan apa aja tanpa batas moral demi membuktikan kesetiaan kepada Tuhan mereka. Kita akan membahas sejarah kelam Brotherhood of Shadow dari kemunculan pertama para pembunuhnya hingga pertempuran klimaks melawan tetarung Earthrealm. Kita akan mulai dari asal-usul sekte ini, kemudian membahas perjalanan anggotanya di berbagai game. Brotherhood of Shadow adalah sekumpulan kultus fanatik yang dipimpin oleh penyihir jahat Quan Chi. Mereka menyembah Elder God Shinnok. Anggota kultus ini merencanakan segala cara untuk membebaskan Shinnok dari penjara Netherrealm. Mereka menganggap hari kebebasan Shinnok sebagai takdir suci yang harus diwujudkan. Atas nama kebebasan Shinnok, budaya moral biasa mereka tinggalkan. Sekte ini terlibat dalam sihir hitam dan nekromansi, bergerak dengan cerdik lewat infiltrasi dan penipuan. Bahkan mereka rela membunuh, menipu, atau menghancurkan apapun yang menghalangi tujuan mereka. Shinnok sendiri menuntut kesetiaan mutlak dari pengikutnya. Ia tak segan membunuh siapapun yang meragukan atau menentangnya. Brotherhood of Shadow pertama kali muncul dalam cerita Mortal Kombat mitologi Sub-Zero lewat 3 pembunuh mematikan bernama Kia, Jataka, dan Sarina yang disebut Sisterhood. Ketiganya ditugaskan menghalangi Sub-Zero Bi-Han menyelesaikan misinya oleh Quan Chi. Kia, Jataka, dan Sarina masing-masing bertugas di berbagai lokasi menjaga kristal teleport yang diperlukan Sub-Zero. Mereka adalah demon yang bisa menyamar dengan ciri tato wajah khas Brotherhood. Dalam pertempuran melawan ketiganya, Sub-Zero berhasil mengalahkan Kia dan Jataka. Namun ia merasa iba dan membiarkan Sarina hidup. Menariknya, Sarina kemudian membelot. Ia membantu Sub-Zero mengalahkan Quan Chi. Sesaat setelah Quan Chi kalah, muncul Shinnok yang kemudian menyerang mereka. Adegan itu menunjukkan 2 hal, betapa fanatiknya sekte ini sampai Shinnok sendiri turun tangan, dan karakter Sarina juga yang mulai dipertanyakan kesetiaannya. Anggota Brotherhood berikutnya yang pertama muncul di seri ini adalah Noob Saibot. Di Mortal Kombat 2, ia muncul diam-diam di balik layar atas perintah Shinnok. Dia mengawasi turnamen Outworld dan mengirim informasi ke kultus. Game ini hanya memberi petunjuk bahwa Noob adalah Servant of Brotherhood of the Shadow, atau semacam pelayan agen rahasia yang bekerja untuk persiapan pembebasan Shinnok. Masuk pada Mortal Kombat 3, Noob kembali dengan peran unik. Ia mendirikan semacam markas operasi tersembunyi bernama Noob's Dorfen. Di sana, ia mempersiapkan diri untuk invasi yang dikoordinasikan sekte, membantu Shao Kahn menyerang Earthrealm atas perintah Shinnok, sambil secara diam-diam menyelamatkan petarung Earthrealm lain dari Kahn. Nah, jadi Noob berperan ganda, tampak aliansi dengan Kahn, tapi tetap setia pada Shinnok, dan kadang membantu Earthrealm untuk mencapai tujuan rahasia sekte. Di Mortal Kombat 4, perang terbuka melawan kultus mulai luas. Kali ini diperkenalkan Reiko, Jenderal Camp Shao Kahn yang ternyata anggota Brotherhood. Reiko dengan setia menanamkan unsur kaum Brotherhood dalam pasukan Outworld. Pada periode ini juga terbongkar spionase Tanya, tokoh Edenia, yang awalnya muncul sebagai sekutu Earthrealm, namun diketahui adalah agen ganda yang direkrut oleh Brotherhood. Dalam kata lain, sekte ini berhasil menyusup hingga ke kubu Earthrealm, memanfaatkan Tanya menjadi mata-mata. Dan sebelum cerita utama Mortal Kombat Deadly Alliance dimulai, Noob Saibot dikatakan pernah menyerang medan perang antara Goro yang bersekutu dengan Kitana. Ia menyergap Goro dan melukainya hingga fatal. Dan sementara itu, Sarina muncul kembali. Kali ini ia membelot keluar dari Brotherhood, menemui Sub-Zero muda atau Kuai Liang yang kini menjadi Grandmaster Lin Kuei, dan menyatakan kesetiaannya kepada klan yang sudah direformasi. Kejadian ini menunjukkan banyak konflik internal. Tidak semua anggota tetap loyal. Ada beberapa memilih jalan pembalasan dan keadilan sendiri. Pada Mortal Kombat Armageddon, perang besar terjadi. Quan Chi mengumpulkan pasukan kegelapan dari seluruh realm, termasuk Onaga, Shang Tsung, Shao Kahn, dan loyalis lain. Dia juga mengendalikan naga Orin milik Teven dengan sihir.
Quan Chi memerintahkan Kia, Jataka, dan Sarina yang saat itu dibawa kendali jiwanya untuk membunuh Taven di Red Dragon Temple. Dalam pertarungan tersebut, Taven mengalahkan Kia dan Jataka satu persatu. Ketika Sarina tersentuh, ia pun terlepas dari kendali Quan Chi. Kebebasannya tidak sengaja dibebaskan oleh Taven. Adegan ini menutup lingkaran cerita 3 Sisterhood. Di samping karakter-karakter utama, Brotherhood juga didukung oleh pasukan kecil Brotherhood Minions. Dalam game spin-off Mortal Kombat Shaolin Monks, minion ini muncul di Living Forest. Mereka digambarkan sebagai makhluk humanoid berkulit hitam pekat. Keistimewaan mereka adalah kemampuan melebur menjadi bayangan dalam wujud itu hampir tak terkalahkan, kecuali dengan serangan multality. Namun saat menyerang fisik, mereka mahir menggunakan sabit lengkung dan kecepatan mematikan. Player bisa melemahkan mereka saat mereka memperlihatkan wujud padatnya. Selain timeline utama, setelah MK9 atau lebih tepatnya masuk di Mortal Kombat 1 New Era, muncul konsep Sisterhood of Shadow. Kini, kultus ini dipimpin oleh Quan Chi yang dulunya penambang Outworld, sekarang menjadi penyihir dan diisi oleh para demon perempuan seperti Ashrah, iblis dari Netherrealm, dan Sarina termasuk anggota Sisterhood ini. Namun Ashrah yang ingin menebus jiwa, akhirnya meninggalkan kelompok untuk membantu Earthrealm. Ia bahkan kembali ke Netherrealm untuk membebaskan Sarina dari kendali Quan Chi. Setelah itu, kedua saudari tersebut membentuk Orber of Light sebagai kubu berlawanan. Lebih jauh lagi, alternatif timeline dalam Mortal Kombat memperkenalkan Brotherhood of Chaos. Yang dipimpin varian Titan Havoc, ini adalah cabang yang menyebarkan kekacauan ke seluruh realm. Di timeline ini, Bi-Han kembali menjadi noob Saibot lagi, tapi bukan Revenant korup, melainkan pelayan anarki Havoc yang haus kerusakan. Dan pada akhirnya, misi sekelompok fanatik ini gagal. Shinnok berhasil dikalahkan oleh para pahlawan, sehingga tujuan Brotherhood pun pupus. Dan meskipun ambisi mereka kandas, lore ini tetap menambah warna mendalam bagi dunia Mortal Kombat. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami lore Brotherhood of Shadow. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk eksplorasi lore Mortal Kombat lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa!